مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رجوا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم أمن رسالته حمد شفاعته إلى الخصوصين عن غير الأبي بأمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى النقى العلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب مؤلف الكتاب قطب غوث البلاد والعباد قطب الإرشاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الحداد الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومه ونفحاته الدين الدنيا الآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. لك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقداره العظيم. أما بعد. وإذا أتيت أهلك فقل بسم الله اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا واستر نفسك وأهلك بثوبك. Di dalam pengajian kali ini kita masih berada pada bab yang menerangkan mengenai adab-adab kita. Sesudah adab kita makan, adab kita minum, adab kita minum. Sekarang kita menerangkan mengenai adab seseorang yang berkumpul dengan istrinya, yang punya istri berkumpul dengan istrinya. Dalam agama Islam, dalam sunnah Rasulullah SAW, sungguh sangat banyak sekali sunat-sunat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ribuan sunat-sunat dan ribuan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah langsung mendapatkan adab-adab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang langsung ngajarin aku adab, ngajarin aku tata krama, fa ahsana ta'dibi, maka menjadi baik sekali adabku. Tidak ada adab yang lebih baik, tidak ada tata krama yang lebih mulia daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittiba sunnah Rasulullah, tidak dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah, melakukan semua adab-adabnya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kalian ngaku cinta kepada Allah, maka kalian harus ikuti aku. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, berarti cintanya nggak benar, berarti bohong dalam cintanya. Yuhibbukumullah, kalau kalian telah mengikuti aku, mengikuti sunnahku, mengerjakan adab-adab yang aku ajarkan, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita apabila mau berkumpul dengan istri itu kita berdoa. Kita berdoa. Segala tingkah yang bagus atau keadaan yang tidak baik itu semua ada doanya. Ada doanya. Kita masuk jamban ada doanya, kita keluar juga ada doanya, kita masuk masjid ada doanya, kita keluar dari masjid juga ada doanya, ada adabnya. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Kemudian masuk jamban sebaliknya, mendahulukan kaki kiri. Keluar dari jamban, dari kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan. Itu adab. Jadi adab itu lebih banyak, yaitu berkaitan dengan tingkah. Kalau doa
berupa bacaan-bacaan. Dalam doa itu kita mohon kepada Allah atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan kebaikan. Kalau berlindung, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari musibah, dari bala, dari azab dan lain-lainnya, dari penyakit. Mohon kepada Allah. Ud'u Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabahi doa kalian. Allah tidak akan membuka pintu doa kepada seorang hamba kecuali Allah akan membukakan pintu qabul, pintu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya akan diterima oleh Allah. Karena Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang sombong. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang yang congkak, tidak mau dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit dan mengucapkan lisannya dengan Allahumma, Allahumma, ya Rab, ya Rab. Tidak mau berdoa, istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dengan nista. Na'udzubillah. Ini merupakan satu ayat yang mengancam dengan keras kepada kita. Ya, apabila kita sombong, yaitu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin seseorang itu mengasorkan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam sujud, aqraba ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih fi sujud. Itu tempat yang paling dekat seorang hamba kepada seorang hamba, di antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dikala dia di dalam sujud. Maka dari itu kita dalam sujud kita disunatkan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak kita, kebaikan dunia kita, akhirat kita, agama kita. Dalam rangka ini kita dianjurkan untuk supaya dijaga dari setan, dijauhkan dari setan. Oleh karena itu, di dalam waktu akan berkumpul dengan istrinya, tentunya seorang itu berkumpul dengan istrinya bukan hanya tujuannya itu untuk melampiaskan syahwat saja, tidak, tapi tujuannya itu untuk menjaga dirinya dari berbuat yang haram, dari zina, karena tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kepada Allah daripada dosa berzina. Seorang hamba tidak menghadap kepada Allah membawa dosa yang lebih besar dosanya daripada sesudah menyekutukan Allah. La yalqal abdu bi dzanbin 'azama ba'da syirik billah min an yadha'a nutfatahu fi ma la yahillu lahu. Yaitu lebih besar dosanya sudah syirik kepada Allah, dia meletakkan air spermanya di tempat yang haram, di tempat yang diharamkan oleh Allah, di farji yang haram, alias berzina. Oleh karena itu, Allah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketin, jangan dekati tempat perzinahan, jangan tempat perbuatan zina. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya.
Innahu kana fahishatan, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, fahishatan yang nista, wasa'a sabila, dan jalan yang sesat. Kalau sudah berzina seseorang, anaknya akan berzina, cucunya akan berzina, sampai 7 turunan semuanya berzina. Na'udzubillah. Kalau sampai seseorang dia zinain anak orang, nanti anaknya sendiri akan dizinain oleh orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kama tadi nutudan, seperti kalian berbuat, kalian akan diperbuat oleh orang. Ingin baik, orang lain baik, kalian sendiri tidak baik kepada orang, ya tidak bisa. Ingin baik, orang dibaikin oleh orang, kalian harus baikkan orang lain. Ingin dibaikin oleh tetangga, ya harus baik, kita sendiri harus baik sama tetangga. Al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan seseorang itu tergantung pada amal kita. Kalau kita baik, balasan orang baik kepada kita. Kalau kita senyum kepada orang, orang akan senyum. Kalau kita kasar kepada orang, orang akan lebih kasar lagi kepada kita. Nah, dari itu kita ya perhatikan adab-adab Rasulullah. Di sini tadi sudah saya baca doa ini. Jangan lupa menyebut nama Allah dalam segala sesuatu, termasuk dalam waktu mengumpuli pucu. Ojo lali maca bismillah, bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna, ya Allah, jauhkan kita ini dari setan. Jannibna syaitan, karena syaitan itu kalau kita lupa berzikir kepada Allah di waktu kita makan, setan akan ikut makan bersama dengan kita. Kalau waktu kita kumpul dengan istri kita, setan juga akan ikut kumpul. Syarakukum bil amwal wal aulad, akan bersekutu dengan kalian, bersama-sama dengan kalian dalam urusan harta, urusan dunia, urusan apa saja. Kalau kita lupa berzikir kepada Allah. Bismillah, Allahumma jannibna jannibi syaitan, jauhkan syaitan, ma razaqtana, dari apa yang Engkau berikan rizki kepada kami. Anak itu termasuk rizki, sebaik-baiknya rizki. Karena kita ya dengan anak kita akan mendapatkan syafaatnya anak kalau dia menjadi anak yang saleh. Kalau menjadi anak yang soleh, kita didik dengan baik, mendoakan kita, akan membuat kita, derajat kita nanti ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Seorang diangkat terus derajatnya nanti di surga setiap hari. Dari mana ini derajat yang Kau berikan kepadaku, ya Allah? Sedangkan aku tidak beramal apa-apa. Dari mana ini Engkau angkat derajatku setiap hari ini? Bidu'aika waladi wa du'ai waladika lak. Itu dengan doa anakmu padamu ya. Kedua itu masuk. Seorang apabila telah mati putus semua amalnya kecuali 3, sedekahun jariyah, diamalkan ke masjid, ke langgar, ke pondok, ya. Diamalkan ya pada tempat-tempat yang manfaat, yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam semua, ya. Bukan hanya masjid, pondok saja, tapi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh banyak orang, kaum muslimin semua. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntahau bi, ilmu yang manfaat seperti kita ngajar, kemudian diamalkan oleh murid kita, ya. Kemudian diajarkan oleh itu ilmu yang manfaat. Waladin salih yad'ulahu, yang ketiga itu anak soleh yang mendoakan kepadanya, mendoakan kita. Yad'ulahu, sekalipun tidak soleh, tapi kalau dia anak itu menangis berdoa untuk bapaknya, untuk ibunya, akan diterima oleh Allah SWT. Apalagi kalau anak itu tadi soleh.
anak yang soleh, yang memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak manusia semua. Ma rawajannib syaitan ma razaqtana. Ini doa pendek tapi penting, ya, perlu untuk kita ucapkan. Karena kalau kita baca ini, kemudian Allah takdirkan, Allah bikin sperma yang kita buahin di dalam rahim istri kita itu menjadi anak, akan menjadi anak yang soleh insyaallah. Akan lahir seorang anak yang soleh, yang taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah SWT, yang ahli ibadah, yang nyenengin orang tuanya, yang bakti kepada orang tuanya apabila ditakdir, dan akan dijauhkan dari gangguan setan. Setan, ya, dijauhkan dari gangguan setan. Setan nggak bakal bisa menyesatkannya. Ini faedahnya kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengerjakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mustur nafsaka halaka bisawbik. Dalam keadaan dimanapun, bagaimanapun, kita harus punya rasa malu kepada Allah SWT. Maka dari itu juga disunatkan untuk menutupi dirinya, sekalipun hanya dengan selembar kain, menutupi dirinya dan istrinya, ya, dengan selembar kain. Jangan berkumpul seperti berkumpulnya dalam satu hadis Rasulullah, ya, kumpulnya kambing bejantan dengan betinanya. Jadi ini adab Rasulullah, jadi menutup sekalipun dengan selembar kain di pundaknya, ya, dan menutupi juga nafsaka wa ahlak, dan istri kalian bisaubik, dengan, ya, bajumu, dengan baju atau apa saja yang bisa digunakan untuk menutup dirinya. Wa alaika bil hudu' was sakinah, dan hendaknya tidak perlu, ya, terburu-buru, pelan-pelan, tidak perlu tergopoh-gopoh, dengan tenang. Karena tidak ada ketenangan seperti ketenangan seseorang melakukan perkara yang halal, ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam pikirannya, ketenangan dalam dirinya. Orang kalau melakukan yang haram itu dia terusik batinnya, pikirannya, hatinya, tidak tenang. Dianjurkan kita untuk bilhudu, dengan tenang dan pelan-pelan. Wa idza ahsasta bil inzal, kalau merasa sudah mau keluar itu faqra hinusik, maka masih ada adab juga, kita diperintahkan untuk berdoa. Sudah mau keluar itu, ya, disunatkan untuk berdoa. Dalam keadaan seperti itu kita masih diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi an tuharrik lisanak, tapi tanpa menggerakkan lidah, berdoa tanpa. Bagaimana? Yaitu dengan batinnya, dengan hatinya, berdoa dengan hatinya. Enggak usah lidah ini digerakkan, apalagi diucapkan. Karena apa? Karena doa ini waktu mau inzal itu dari Al-Quran, sedangkan kita nggak boleh dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Apa itu? Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban. Dan Maha suci Allah, dan Allah lah yang menjadikan dari air sperma itu seorang manusia, dari air sperma seorang manusia. Kalau Nabi Adam dijadikan
diciptakan dari tanah, tapi anak cucu Nabi Adam dijadikan dari sperma. Minal ma'i basyaran. Dari sperma, artinya ma' di sini itu sperma, basyaran orang manusia, kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diciptakan tanpa bapak, tanpa ada air sperma yang masuk ke dalam tubuh Siti Maryam, ke dalam rahim Siti Maryam. Karena ya Nabi Isa ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langsung dengan kalimatnya kun fayakun. Jadilah, maka akan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Apabila Allah menghendaki, yang kita katakan barang itu mustahil, enggak ada. Tidak mustahil lagi. Haja'adahu nasaban, maka Allah jadikan dari air, dari manusia tadi itu nasaban, satu nasab. Jadi anaknya tadi itu mempunyai nasab, bin siapa? Kalau perempuan bintun, bintu siapa? Ya, ini punya nasab. Pada siapa? Ya kepada bapaknya, karena nasab itu pada bapak, bukan kepada ibu, tapi ada bapak. Kecuali Nabi Isa hanya punya orang tua satu, ibu, maka dari situ disebut Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam, yaitu anak lakinya Siti Maryam. Karena itu bin ibnu ini ya. Kalau tidak ada alifnya itu nasabnya kepada laki. Muhammad bin Abdullah, tidak ada alifnya itu. Ya, Muhammad bin, Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah kalau diteruskan. Kalau tidak teruskan Muhammad bin. Tapi kalau Nabi Isa tidak, perhatikan dalam Al-Quran, apabila disebut Nabi Isa, Isa ibnu Maryam, itu binnya itu ada alifnya ini. Ada alifnya, pasti ada alifnya. Jadi ini isyarah menunjukkan bahwa ya Nabi Isa itu, Maryam itu adalah seorang perempuan. Jadi Nabi Isa anak perempuan. Karena itu dalam talqin, ya Abdullah itu yang dipanggil, dinasabkan, dinisbatkan kepada ibunya, talqin. Ya Abdullah bin Amatillah. Amatillah ini adalah ya hamba perempuan, itu disebut amah. Amatillah, amatullah, amatun. Ya, kalau hamba laki-laki kita ini semua disebut abdun. Hanalladzi asra bi abdihi. Abdun ini adalah hamba laki. Kalau perempuan apa abdatun, enggak ada. Itu amah. Ya, abdah enggak ada dalam bahasa Arab. Abdun khusus untuk seperti kaum, ini khusus untuk laki. Enggak ada kaumatun, kaum perempuan gitu, enggak ada. Ya. Kemudian selanjutnya wal afdal lin nasik min at-tazawwuj wa dzarbu. Ini panjang ini. Ini membahas mengenai masalah rabi nih, nggih, dawa nih. Masalah rabi nih dawa nggih. Nggih rada dawa sithik nggih, dadi nggih ditutukaken pengaosan malih, mugi-mugi kula diparingi sehat, nggih, paringi saged ngaos benjing dinten Senten. Nggih. Anten dinten Kemis atose kula badhe suku kula sing sakit niki badhe diambil tindakan oleh dokter operasi kecil, jadi barangkali saya tidak bisa keluar ke masjid. Ya, karena sholat duduk dan tayamum, ya, jadi saya mohon maaf, pengajian lagi mungkin
Tidak keluar saya, tapi kalau bisa sekalipun tidak sholat di masjid, saya akan berusaha untuk keluar untuk ngajar. Ya. Mudah-mudahan semua diberi sehat oleh Allah SWT. Yang punya sakit sembuhkan oleh Allah, punya hajat kabulkan oleh Allah SWT. Yang punya hutang bisa melunasi hutangnya, dan punya anak dijadikan anak-anaknya anak yang saleh semua, dan yang susah disenangkan oleh Allah, yang sempit diluaskan oleh Allah SWT. Yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Al-Fatihah. Ya kena. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ma'adam dasyam ya rahman ya rahman. Wa sallallahu Allahumma fil lana dhulma azna ba'na.